masalah dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh metode penulisan karya ilmiah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, dan solusi mengenai suatu isu yang diangkat. Adapun jenis karya ilmiah, yang pertama itu ada paper, yang kedua makalah, yang ketiga artikel ilmiah, yang keempat skripsi. Jenis karya tulis ilmiah yang pertama yaitu ada paper. Paper merupakan ringkasan dari penelitian yang kita buat. Dengan kata lain, paper sama dengan tugas akhir. Hanya saja ringkas serta tidak serinci sebuah riset tugas akhir. Menurut standar paper biasanya ditulis sampai 6 halaman saja. Jadi, misalnya tugas akhir atau riset yang kita lakukan ada berhalaman-halaman, kita cukup meringkasnya menjadi 6 halaman saja. Namun tujuan dan maksud tetap harus tersampaikan. Paper umumnya ditulis dalam 2 lajur atau kolom, namun terkadang juga ditulis menjadi 1 kolom saja tergantung dari persyaratan dari call for paper itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur paper. Yang pertama ada judul. Judul sendiri dibuat untuk mempresentasikan isi dari paper yang ditulis. Yang kedua ada pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini akan berisi latar belakang topik yang akan dibahas. Yang ketiga ada isi atau pembahasan. Pada bagian ini gagasan akan disampaikan secara detail. Hal ini merupakan nyawa dari sebuah paper. Yang keempat ada penutup. Di bagian ini akan dijelaskan kesimpulan dari hasil analisis atau penelitian yang telah dijelaskan di pembahasan. Yang kelima ada daftar pustaka. Pada bagian ini berisi kumpulan pustaka yang dipakai dalam penulisan paper. Perlu dicantumkan di bagian daftar pustaka. Jenis karya tulis ilmiah yang kedua ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik tertentu dengan tujuan untuk memenuhi tugas atau mendapatkan pembahasan lebih lanjut. Makalah biasanya ditulis oleh pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil tugas ke sekolah atau perguruan tinggi. Adapun struktur makalah yang pertama itu ada pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah yang akan diungkapkan seperti alasan mengapa masalah tersebut perlu dibahas, kenyataan data yang ditemukan di lapangan hingga tujuan pembahasan. Yang kedua, studi keperpustakaan, menguraikan pengertian topik yang dibahas menurut ahli, hasil penelitian para ahli sampai merumuskan kerangka berpikir. Yang ketiga ada pembahasan, mengungkapkan pembahasan masalah yang sesuai dengan masalah yang diungkapkan dalam pendahuluan. Yang keempat ada simpulan atau penutup, mengungkapkan simpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan. Jenis karya tulis ilmiah yang ketiga adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan suatu artikel yang memuat atau mengkaji suatu masalah tertentu menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Adapun struktur artikel ilmiah yang pertama ada judul artikel. Judul artikel tidak harus sama dengan judul makalah penelitian. Yang kedua ada abstrak yang berisi inti permasalahan atau tujuan, metode penelitian, temuan, dan kesimpulan. Yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan memberikan latar belakang masalah, mengapa masalah ini dipelajari, rumusan masalah, tinjauan literatur, dan informasi tentang penulisan. Referensi diidentifikasi dengan nama penulis atau tahun buku itu diterbitkan. Materi teori dapat dimasukkan dalam bagian ini. Yang keempat ada metode penelitian, menjelaskan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, meliputi topik penelitian, populasi, dan sampel, pengumpulan data, dan teknik data. Nah, yang kelima ada hasil penelitian, meliputi deskripsi nilai yang diperoleh dan diskusi ilmiah, penjelasan berdasarkan referensi tertentu, sehingga masalah yang dihadapi dapat dipecahkan. Hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil penelitian yang lebih relevan. Yang keenam ada kesimpulan yang berisi penjelasan singkat tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan permasalahan. Yang ketujuh ada daftar pustaka, hanya berisi referensi dan yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah. Jenis karya tulis yang keempat ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa semester 7 atau 8 sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Dengan kata lain, skripsi merupakan syarat kelulusan untuk mahasiswa jenjang S1, sedangkan untuk mahasiswa jenjang S2 dan S3 syarat kelulusannya merupakan tesis dan disertasi. Adapun struktur skripsi dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian pertama ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini, skripsi mengandung penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti. Kamu harus mempunyai argumen dan informasi yang cukup agar judul penelitianmu disetujui oleh dosen pembimbing.
Pada bagian ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah terbelakang masalah yang berisi pernyataan dan argumentasi tentang fenomena yang diteliti. Yang kedua, rumusan masalah yang merupakan substansi dari permasalahan yang diteliti. Rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat tanya. Yang ketiga, ada tujuan penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah. Yang keempat, ada manfaat penelitian yang berisi kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian berupa manfaat akademis dan manfaat praktis. Yang kelima, ada sistematika penulisan yang berisi penjelasan dari setiap bab yang dalam skripsi. Bab 2, struktur skripsi berisi landasan teori. Masuk ke bab 2, mahasiswa akan menjelaskan teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Bab ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama ada kerangka teori yang berisi teori-teori apa saja yang relevan dalam penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka berisi gambaran konseptual, referensi skripsi terdahulu sebagai acuan penyusunan serta kerangka pemikiran berupa bagan. Yang ketiga, ada hipotesis berisi kesimpulan atau jawaban sementara dari hasil penelitian, ditandai dengan kalimat adanya pengaruh dan tidak adanya pengaruh. Nah, pada bab 3, metodologi penelitian. Pada bab 3, mahasiswa menjelaskan prosedur penelitian skripsi meliputi teknik pengumpulan dan analisis data. Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian. Mahasiswa bisa memilih menggunakan interpretasi objektif atau subjektif. Yang kedua ada jenis penelitian. Mahasiswa bisa memilih menggunakan jenis penelitian eksplanatif, deskriptif, eksploratif, atau evaluatif. Yang ketiga ada metode penelitian. Mahasiswa bisa memilih survei, eksperimen, analisis isi, fenomenologi, studi kasus atau metode lain yang sesuai. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Mahasiswa bisa menggunakan kuesioner, wawancara, FGD, studi pustaka, observasi, atau teknik lainnya yang sesuai dengan mengumpulkan informasi. Yang kelima ada teknik analisis data. Mahasiswa menjelaskan cara menyajikan dan interpretasi data. Teknik yang digunakan bisa berupa semiotika, framing, atau dengan bantuan aplikasi. Lanjut, adapun bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, data yang diperoleh di bab 3 diuraikan secara detail dan mendalam di bab 4. Bab ini terdiri atas yang pertama gambaran umum berisi penjelasan objek penelitian dan profil responden. Kemampuan membaca dan menginterpretasikan informasi sangat diperlukan di bagian ini. Lanjut, pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, data yang diperoleh di bab 3 diuraikan secara detail dan mendalam di bab 4. Bab ini terdiri atas yang pertama, gambaran umum, berisi penjelasan objek penelitian dan profil responden. Kemampuan membaca dan menginterpretasikan informasi sangat diperlukan di bagian ini. Yang kedua, analisis data, yaitu uji hipotesis terhadap data yang dikumpulkan. Apakah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y atau sebaliknya. Nah, bab 5 ada penutup. Bab 5 atau bagian terakhir dalam skripsi berisi simpulan dan saran.